Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Kurniawan dari kelas TI 24C3 dengan NIM 3124100137 dengan mata kuliah media sosial. Hari ini saya akan menjelaskan apa itu glosarium yang ada di buku media sosial saya. Glosarium berisi daftar istilah-istilah penting terkait media sosial, terutama yang terkait dengan aplikasinya pada bidang bisnis, pendidikan, dan politik beserta artinya. Oke, kita akan lanjut ke analisis. Analisis adalah penyediaan terhadap suatu peristiwa tertulis, tindakan, dan lain-lain untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya atau sebab akibat dan sebagainya. Aplikasi adalah paket perangkat lunak komputer yang melakukan fungsi tertentu untuk pengguna akhir, atau aplikasi lain berdasarkan fitur yang dirancang dengan cermat. Asinkronus adalah skema belajar pada jadwal Anda sendiri dalam jangka waktu tertentu. Audio istilah untuk menggambarkan suatu atau kebisingan dalam rentang yang dapat didengar oleh telinga manusia. Bisnis adalah sebuah organisasi atau badan usaha yang terlibat dalam kegiatan komersial, industri, atau profesional. Blended learning adalah proses pembelajaran yang melibatkan beberapa metode aktivitas. Blog atau kependekan dari weblog adalah jurnal online pribadi yang sering diperbarui dan ditunjukkan untuk konsumsi masyarakat umum. Blogger adalah seseorang yang menulis secara teratur untuk jurnal online atau situs web. Canva adalah sebuah aplikasi yang menyediakan format untuk berbagai kebutuhan, mulai dari presentasi, video, dan sebagainya. Channel adalah suatu lorong sarana akses untuk sesuatu komunikasi atau biasa disebut IT. Cloud computing, istilah komputer awan atau sistem dan data disimpan pada cloud atau server provider. Content creator adalah seorang yang membuat materi yang menghibur atau mendidik untuk diekspresikan melalui media atau saluran apapun. Content management system atau yang biasa disingkat CMS. CMS adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk mengelola konten secara cepat sehingga pengguna tidak lagi memikirkan detail codingannya. COVID-19 adalah pandemi global sejak tahun 2019 yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 dan ditetapkan sebagai pandemi global oleh WHO pada bulan Maret 2020. Kata cyber menunjukkan hubungan dengan teknologi informasi atau TI, yaitu komputer atau berhubungan aspek komputasi, menyimpan data, melindungi data, mengakses data, memproses data, mentransmisikan data, dan menghubungi data. Digital adalah teknologi elektronik yang menghasilkan, menyimpan, dan memproses data dalam dua keadaan, plus dan non plus. Digital marketing merupakan metode pemasaran secara online
dengan melibatkan media sosial. Domain. Domain adalah merujuk alamat atau nama internet. Domain atau nama domain adalah lokasi situs web. Dosen. Ya, dosen adalah tenaga pendidik untuk jenjang pendidikan tinggi. Download. Download adalah transfer data secara umum atau mentransfer file tertentu. Dropbox. Dropbox adalah repositori cloud yang memungkinkan akses dan pengerjaan file dari ponsel atau tablet sehingga bisa dibagikan dengan orang lain. E-commerce. E-commerce adalah mode perdagangan elektronik yang melibatkan transaksi virtual. Edukasi. Edukasi adalah upaya untuk mengembangkan diri melalui proses pendidikan atau belajar. E-learning adalah sebuah sistem pembelajaran berdasarkan pengajaran formal, tetapi dengan bantuan sumber daya elektronik. Endorse. Endorse adalah kegiatan dukungan atau pengesahan memasarkan sebuah produk, iklan, atau promosi yang menggunakan tokoh atau selebriti terkenal. Enterprise. Istilah yang digunakan untuk mempresentasikan suatu perusahaan tanpa melihat besar atau kecil ukurannya. Facebook. Facebook adalah platform media sosial nomor wahid dari grup Meta. Facebook Group. Facebook Group adalah komunikasi yang berpusat pada kepentingan bersama. Facebook Page. Facebook Page adalah jenis bisnis profil Facebook untuk perusahaan, organisasi, dan tokoh masyarakat. Followers. Ya, followers dibentuk terutama oleh platform media sosial, Twitter, dan mengacu pada pengguna yang telah berlangganan konten tertentu. Pengguna lain minat atau perusahaan. Belakangan istilah ini juga dipakai untuk platform media sosial lainnya. Gen Z. Gen Z adalah kelompok masyarakat yang lahir tahun 1997 sampai dengan 2012. Google adalah salah satu perusahaan internet terbesar di dunia, yang besar karena mesin pencariannya. Google Forms adalah salah satu layanan gratis dari Google di mana Anda semua dapat membuat dan menganalisis survei langsung di ponsel atau browser web tanpa perangkat lunak khusus. Host adalah pengguna yang menjadwalkan rapat. Mereka memiliki izin penuh untuk mengelola rapat. Hosting adalah layanan yang di mana penyimpanan dan sumber daya komputasi disediakan untuk individu atau organisasi untuk akomodasi dan pemeliharaan satu atau lebih situs web dan layanan terkait. Human-computer interaction. Konsep yang membahas berbagai metode interaksi manusia dengan komputer. Influencer adalah seseorang yang melakukan aktivitas melalui media sosial untuk memengaruhi orang lain agar mengikutinya. Internet adalah tipe jaringan yang menghubungkan pada cakupan global. Instagram adalah salah satu platform media sosial dari kelompok Meta atau biasa disebut Facebook yang berbasiskan foto dan video pendek. Kampanye adalah tindakan komunikasi yang bertujuan mengaruhi khalayak sasaran. Kampanye dapat dibagi menjadi 3, yaitu project oriented, candidate oriented, dan ideological oriented sekaligus.
Komisi Pemilihan Umum atau yang biasa disebut KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. Knowledge Management System adalah sistem pengelolaan pengetahuan berbasis teknologi informasi. Konten adalah konten media sosial adalah hampir semua hal yang Anda bagikan di media sosial. Apakah itu pembaruan teks, foto, grafik, video, atau tautan dan lain-lain. Kuliner adalah istilah yang umum berkisar dari cara penyiapan makanan dan saus hingga barang-barang dapur hingga hidangan itu sendiri. Kuliner berarti berkaitan dengan memasak, dan seni mengacu pada bidang minat yang luas. Learning Management System atau yang biasa disebut disingkat LMS adalah kelompok perangkat lunak yang dikhususkan untuk mengelola isi materi dari suatu kursus atau perkuliahan dengan menggunakan internet. Legislatif adalah memiliki kekuasaan atau menjalankan fungsi legislasi. Messenger adalah aplikasi perpesanan sosial yang dilampirkan ke Facebook. Meta adalah nama perubahan baru dari platform media sosial. Metaverse adalah suatu istilah terbaru untuk bidang media sosial. Augmented reality atau AR dan virtual reality atau VR yang dibuat dengan persepsi pengalaman pengguna yang lebih nyata. Moodle adalah salah satu platform learning management system atau LMS untuk mengelola konten suatu kursus. Mobile phone adalah perangkat bergerak yang dapat mengirim dan menerima pesan atau teks audio maupun video. Online adalah baru-baru ini istilah online berarti terhubung ke internet. Online learning adalah metode pembelajaran secara online. Online shopping adalah belanja online terjadi ketika pelanggan membeli melalui platform digital. Open source adalah merujuk pada sumber yang dapat digunakan secara gratis dari suatu komunitas. Partai politik adalah sarana warga negara untuk berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Participants adalah peserta saat Anda bergabung dengan rapat Zoom, kecuali jika tuan rumah asli menambahkan Anda sebagai tuan rumah bersama atau mentransfer kontrol tuan rumah kepada Anda. Pemilihan umum atau yang biasa disebut dengan pemilu adalah sarana resmi masyarakat untuk ikut menentukan figur dan arah kepemimpinan negara atau daerah dalam periode tertentu. Pilpres adalah singkatan dari pemilihan presiden yang dilakukan dengan cara pemilihan umum. Platform adalah sekelompok teknologi yang digunakan sebagai basis di mana aplikasi proses atau teknologi lain dikembangkan. Playlist adalah fitur YouTube untuk mengelompokkan konten video berdasarkan suatu klasifikasi. Plugin adalah perangkat lunak add-on yang diinstal pada suatu program untuk meningkatkan kinerja atau kemampuannya. Politik mengacu pada hampir semua aktivitas yang berhubungan dengan pemerintah. Post adalah pesan publik yang diposting ke seluruh audiens pengguna suatu platform media sosial atau Facebook atau di laman profil orang. Presiden
Presiden dalam pemerintahan, pejabat yang memegang kekuasaan eksekutif utama suatu negara. Presiden republik adalah kepala negara, tetapi kekuasaan presiden yang sebenarnya berbeda-beda di setiap negara. Quick control proses. Quick control adalah proses hitung cepat dengan menggunakan pendekatan statika tertentu. Selfie. Selfie adalah gambar yang mencakup diri sendiri atau seringkali dengan orang lain atau sebagai bagian dari kelompok dan diambil sendiri menggunakan kamera digital, terutama untuk diposting di jejaring sosial. Selebgram. Selebgram adalah sebutan bagi mereka yang dipercaya untuk menghadirkan produk yang dijual secara online melalui akun Instagram. Smartphone adalah ponsel cerdas memungkinkan Anda melakukan lebih dari sekedar melakukan panggilan telepon dan mengirim pesan teks, seperti menjelajahi internet, menjalankan program perangkat lunak seperti komputer, menggunakan layar sentuh untuk memungkinkan pengguna berinteraksi dengannya, serta memiliki ribuan aplikasi yang semuanya berjalan di telepon. Startup adalah perusahaan rintisan yang dibangun dengan basis teknologi informasi. Subscribe adalah opsi yang ditawarkan oleh vendor produk atau penyediaan layanan yang memungkinkan pelanggan untuk mendapatkan akses ke produk atau layanan. Subscribers adalah para pelanggan dari suatu platform media sosial seperti YouTube. Sinkronus adalah suatu yang terjadi pada waktu yang sama atau memiliki waktu yang konsisten antara setiap kejadian. Tag atau tagging adalah salah satu fitur Facebook yang berfungsi untuk menandai seseorang baik melalui gambar ataupun teks. Teknologi informasi adalah pengguna komputer, penyimpanan jaringan, dan perangkat fisik lainnya, infrastruktur dan pemroses untuk membuat, pemproses, menyimpan, mengamankan, dan menukar semua bentuk data elektronik. Theme adalah sekelompok file atau grafik, lembar, gaya, dan kode yang menentukan tampilan umum blog atau situs web Anda. Thumbnail adalah cuplikan cepat yang mewakili suatu gambar atau video. Ia berbentuk suatu gambar kecil. Tweet adalah istilah ketika seseorang menulis cuitan di Twitter. Twitter adalah situs berita dan jejaring sosial online di tempat orang berkomunikasi dalam pesan singkat yang disebut tweet. Uniform Resource Identifier atau URL atau Uniform Resource Locator atau URL adalah tautan global yang merujuk ke alamat digital suatu konten. Upload adalah pengiriman file dari satu sistem komputer ke sistem komputer lainnya, biasanya sistem komputer yang lebih besar. Usaha kecil dan menengah atau biasa disebut dengan UMKM adalah suatu kategori jenis usaha dengan omset 2,5 atau 50 miliar, kekayaan bersih usaha 50 juta atau 10 miliar, jumlah tenaga kerja 6 sampai 99 orang, serta modal 300 juta. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau biasa yang disebut UMKM adalah suatu kategori jenis usaha dengan omset maksimal 300 juta, kekayaan bersih usaha maksimal 50 juta, dan jumlah tenaga kerja maksimal 5 orang,
serta modal 50 juta. User experience atau UX adalah pengalaman pengguna ketika berinteraksi dengan suatu aplikasi, misalnya dengan suatu platform media sosial. User interface atau UI adalah antar muka pengguna dengan suatu aplikasi, misalnya dengan aplikasi platform media sosial. Video adalah program film atau produk media visual lainnya yang menampilkan gambar bergerak dengan atau tanpa audio yang direkam dan disimpan secara digital atau pada kaset video. Views adalah suatu angka yang menunjukkan seberapa banyak suatu konten atau klip ditonton selama durasi waktu tertentu dan total panjangnya. Virtual adalah dalam komputasi. Istilah virtual mengacu pada versi digital yang direplikasi dari sesuatu yang nyata. Aplikasi apakah itu mesin, saklar, memori, atau bahkan kenyataan. Vlog adalah singkatan dari video blog atau video log dan mengacu pada jenis blog di mana sebagai besar atau semua konten dalam format video. Vlogger adalah seseorang yang membuat dan mengunggah blog video. WhatsApp adalah platform media sosial messengers yang termasuk ke grup Facebook atau Meta. Web atau website, kumpulan halaman web dan konten terkait yang diidentifikasi oleh nama domain umum dan dipublikasikan pada setidaknya satu server web. WordPress adalah website dalam bentuk CMS untuk tujuan blog pribadi, profesional, dan bisnis atau commerce. YouTube adalah platform media sosial yang fokus pada konten berbagi video. YouTuber adalah orang yang memproduksi konten untuk platform berbagi video YouTube. Zoom adalah aplikasi meeting online berbasis cloud atau skema sinkronos. Baik, mungkin segitu saja penjelasan materi yang saya sampaikan dari buku media sosial. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.